Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fakta dan data serta ketika diimbangkan dengan pikiran kita itu kadang tidak sesuai. Angan-angan dengan kenyataan itu akan berbanding terbalik. Kalau kita bisa menyelaraskan kondisi itu, maka tentu kehidupan kita akan lebih baik. Tetapi ketika ekspektasi kita berlebih sementara hasil yang diharapkan kok tidak sesuai dengan kenyataan, maka itu tentu saja akan menyebabkan agenda dalam kehidupan kita akan mengalami perubahan-perubahan. Yang tentu perubahan itu akan bisa sangat signifikan dan berarti dalam kehidupan kita. Kehidupan yang sekarang ini kita lalui itu sebagaimana roda berputar. Ada circle yang tentu saja itu bagian dari takdir Allah yang diberikan kepada kita. Manusia tentu sekedar hanya menjalankan takdir saja. Kalau ada ikhtiar tentu adalah bagaimana itu adalah sesuatu yang alamiah dan sangat manusiawi. Karena kadang kita tidak tahu ujung hidup kita seperti apa. Kalau kita perhatikan bagaimana orang lain bisa berikhtiar secara maksimal, tentu kita harus juga mencontoh hal yang sama. Mereka pun kalau bisa menjalankan, berarti kita juga bisa. Kalau mereka bisa, berarti saya juga bisa. Ketentuan-ketentuan ini akan selalu ada dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan yang sifatnya sosial atau kehidupan yang sifatnya spiritual. Maka tentu saja kita dalam kehidupan tidak boleh hanya sekedar mengandalkan sisi kemampuan kita saja. Tetapi harus juga dipolakan pada bagaimana kita mengupayakan untuk menjadi pribadi yang tidak terpengaruh oleh pencitraan orang lain. Singkat kata adalah menjadi diri kita sendiri dan bukan menjadi orang lain. Kalau kita berupaya menyederhanakan kepentingan, kebutuhan, keinginan, harapan, ikhtiar berdasarkan pada ranah kepentingan kita, maka tentu itu akan menjadi lebih wajar. Tetapi ketika kita berpendapat bahwa kalau orang lain bisa mencapai seperti itu, saya pun harus bisa, itu berarti tangga kehidupan kita akan mengalami lompatan-lompatan yang berbeda. Sejauh dan sepandai tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Kita bukan tupai, tetapi bagaimana kita bisa menganalisa kehidupan kita. Sesuatu yang pragmatis perlu juga dipertimbangkan. Produktif juga senantiasa harus dikondisikan. Dedikasi harus juga dikembangkan. Karena sesungguhnya kita akan dianggap baik atau tidak baik oleh orang lain bukan karena kepintaran kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena superioritas kita atau superioritas yang kita miliki. Tetapi ada satu istilah yang tentu saja perlu kita pertimbangkan, yakni dedikasi dan loyalitas. Kesetiaan dan kesepahaman. Orang bisa sukses karena dia paham terhadap apa yang dia kerjakan, setia terhadap profesi yang dimilikinya. Profesional perlu dikondisikan dalam diri kita, apapun jenisnya, apapun bidang kerja kita. Dalam agama sering menyampaikan istilah kullu ya'mal an syakilatih. Sesungguhnya manusia itu, setiap pribadi
itu akan mendapatkan sesuai dengan ranah kemampuan masing-masing. Setiap orang harusnya berikhtiar dengan ranah dan kebijakan serta kebisaan, kemampuan diri masing-masing. Tentu karena kita berada di Jawa, kita akan menyisipkan ranah-ranah yang ada di bangsa atau di masyarakat Jawa, khususnya Jawa Tengah. Yang sekarang ini istilah-istilah ini jarang sekali dimanfaatkan. Orang memberi nama itu kaitannya supaya orang punya derajat pangkat yang besar, punya derajat pangkat yang tinggi, maka dinamakan wiryo. Wiryo itu adalah orang yang mempunyai tingkat kepangkatan yang lebih daripada yang lain. Maka ada juga hartono. Hartono itu orang yang mempunyai harta yang banyak. Tetapi tentu saja ada juga yang mempunyai nama wiknyo. Wiknyo itu adalah kemampuan untuk mengelola pikir, cipta, rasa, dan karsa. Dalam bahasa sekarang mungkin disebutnya sebagai kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketika orang bisa menggunakan kognitifnya dengan baik, maka tentu saja itu dia akan mengalami namanya fase kecerdasan intelektual atau IQ. Ketika dia bisa menggunakan rasanya dengan baik, bisa menempatkan di mana dia berada, bisa membuktikan, bisa mengatur posisi, bisa menempatkan pada posisinya masing-masing, artinya dia berada pada ranah kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Kalau itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan, maka tentu saja dia akan mempunyai pribadi yang komplit, tangguh, tatak, dan tanggung jawab. Proses-proses inilah yang perlu dikembangkan. Anak-anak muda kita sekarang sudah berlatih bagaimana entrepreneurship, bagaimana berwirausaha, bagaimana berwira swasta, bagaimana mengembangkan aspek-aspek kemampuan otak kiri, otak tengah, dan otak kanan mereka. Bagaimana dengan kita? Tentu sebagai orang tua atau orang yang secara biologis dilahirkan terlebih dahulu, maka kita harus menciptakan space atau ruang lingkup yang lebih luas daripada ruang-ruang yang ada pada saat ini. Berikan kebebasan anak kita, saudara-saudara kita, orang-orang di lingkungan kita untuk bisa mengekspresikan kemampuannya, untuk bisa mengelaborasikan kemampuannya dan bekerja sama dengan orang lain. Tidak hanya sekedar sama-sama bekerja, tapi mereka mampu untuk bekerja sama. Sering kalau kita mengaji, ada ayat mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kita harus saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, dan saling memperingatkan dalam bidang kesesatan dan kedosaan. Ini penting supaya apa? Andai kita jadi pemimpin, maka menjadi pemimpin-pemimpin yang penuh dengan konsep itu. Ada 3 konsep yang tadi saya sebutkan. Wiryo, hartono, dan wiknyo. Satu kondisi yang tentu saja harus dimiliki. Kalau menjadi orang, meskipun dia mempunyai kapasitas jabatan, tapi dia tidak mempunyai harta, maka dia tidak akan bisa menggerakkan orang lain untuk membantu. Kalau mereka tidak bisa produktif, maka mereka tidak bisa menghindarkan kondisi-kondisi yang negatif pada dirinya. Maka ada ranah juga kalau memang orang mau bekerja secara lebih lanjut, orang Jawa mengatakan mempunyai ISO. ISO itu artinya bisa, mempunyai tataran ilmu yang cukup. Kalau sudah bisa, maka tentu saja wani atau kendel, mempunyai keberanian.
Jadi keberaniannya itu harus diimbangi dengan ilmu. Maka yang berikutnya adalah wadai gede, mempunyai cakupan ranah yang luas, relasi yang tidak terbatas. Bahasa sekarang disebut corporate networking, jaringan kerja yang tidak terbatas. Kalau tiga aspek ini bisa kita kondisikan, maka insya Allah kita tidak hanya sekedar bisa menggali sumber daya manusia yang ada, tetapi sumber daya alam bisa juga kita lakukan. Juga bisa kita maksimalkan secara penggunaan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, jangan menjadi pribadi-pribadi yang pesimis. Kalau pada saat ini kita mungkin belum seperti yang diharapkan. Wah, kehidupan saya sekarang belum mendapatkan sesuatu. Mari kita bekerja sama. Ada hal-hal yang penting yang perlu kita hadapi dan perlu kita sikapi. Mungkin kita saat ini belum bisa bekerja sama, hanya sama-sama bekerja. Manfaatkan relasi kita, manfaatkan kedudukan kita, manfaatkan kemampuan-kemampuan yang kita miliki untuk bisa membangun, setidaknya menciptakan investasi jangka panjang. Kalau saat ini yang didengungkan adalah pembangunan fisik, maka mari kita mencari investasi yang lain. Kalau infrastruktur sudah dibangun, maka tentu kita juga harus membangun mental spiritual yang baik. Kita ciptakan generasi-generasi unggulan yang tidak hanya sekedar pandai menghujat ketika gagal, memuji ketika berhasil, tapi mereka mampu memberikan sesuatu yang terbaik. Saat ini dicontohkan timnas kita nanti malam atau tepatnya pada tanggal 5, tepat pukul atau hari kalau di Indonesia adalah malam atau Jumat dini hari, jam 1 malam, Indonesia akan berhadapan dengan Saudi Arabia. Yang tentu saja kalau dibandingkan secara pertandingan, dalam rangka pertemuannya sudah terjadi 14 pertemuan dan kita belum pernah menang. Kita belum pernah mengalami fase kemenangan. Tetapi kita juga tidak boleh pesimis. Karena tentu saja tim kita dari tahun ke tahun mengalami perbedaan-perbedaan. Sehingga tentu saja ketika anak-anak kita sudah sampai di Saudi Arabia, mereka kebetulan padahal pelatihnya itu non-muslim, tapi masih mempersilahkan yang muslim untuk menjalankan ibadah umroh. Ini sangat luar biasa. Sehingga yang paling penting adalah mari kita lakukan yang terbaik. Kalau kita bisa menerima orang lain untuk bertoleransi dengan kita, tetapi kita upayakan karena kita menjadi saling menghormati antar umat beragama, antar umat seagama, dan antar umat beragama dengan pemerintah, setidaknya kita harus berusaha juga untuk mensikapi kebaikan-kebaikan. Jangan terlalu bangga terhadap diri kita. Karena Islam itu sebagaimana dijelaskan, ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Itu cakupannya seperti apa? Kalau kita bisa mensikapi, kita belajar agama secara serius, kita berdasar pada Al-Quran, ya kita belajar betul. Selain kita menghafalkan Al-Quran, juga kita tahu tafsirnya. Tafsir pun juga macam-macam, ada tafsir Sawi, ada tafsir Qurtubi, ada tafsir Jalalain, ada Al-Ibris, macam-macam, ada tafsir Jailani dan seterusnya. Sehingga tentu ini memberikan kesempatan kepada kita untuk memperkaya referensi, ikut ahwalnya para ulama. Sehingga ketika kita mampu memahami takdir kita, insya Allah kehidupan kita akan lebih tenang dan kita tidak mudah untuk menyalah-nyalahkan orang lain. Ketika kita gagal, anggaplah
itu ujian yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan harapan kita bisa mampu bangkit kembali untuk berkarya di ranah yang lebih baik dari waktu ke waktu. Kalau kita mengalami keberhasilan, jangan merasa sombong, jangan jumawa, karena tentu apabila itu ada rezeki, maka rezeki itu tidak milik kita sendiri. Ada sebagian kecil, sebagian miliknya orang lain, miliknya masjid, miliknya fakir miskin, miliknya anak yatim, dan seterusnya. Sehingga tentu kita tidak cepat berbangga diri, tetap tawadhu, tetap qanaah, tetap wirai, dan tetap berupaya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberikan kekuatan, keikhlasan, kesehatan, dan kesempatan untuk bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita. Kita tidak boleh menjelek-jelekkan orang. Kita tidak boleh memburuk-burukkan akhlak orang. Karena belum tentu loh kalau kita dipercaya seperti mereka, kita jauh lebih baik. Mungkin apabila kita berada di lingkaran mereka, mungkin kita akan jauh lebih buruk. Dan ini harus kita pertimbangkan. Dan Allah memberikan rezeki itu tidak salah pasang. Pasti ada hal-hal yang Allah kehendaki atas kita. Semoga apa-apa yang diberikan Allah kepada kita adalah sesuatu yang bermanfaat untuk hidup kita, untuk agama kita di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Yang terakhir, seperti biasa, di era seperti ini di mana kesehatan kita banyak terganggu, di perubahan iklim, dari musim kemarau ke musim penghujan, banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mengalami imunitas tubuh yang menurun. Oleh karena itu, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menyehatkan kita, dan andai kata kita mengalami hal-hal atau permasalahan yang rumit yang belum selesai, semoga Allah segera memberikan jalan keluar yang baik. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.